just be free. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية. Yang saya hormati senior kita bersama Mas Ayun Johari, Ketua Ikamaru Malang, Mas Habis, Wakil Ketuanya Mas RT, dan seluruh jajaran pengurus dan anggota Kamar Malang yang saya banggakan. Baiknya sholat assalam semoga tetap terlanjutkan kepada sang aktivis padang pasir baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma sholli alaihi. yang kita nantikan syafaatnya bisa di yaumil qiyamah. Semoga saja kita diakui sebagai beliau. Amin. Tema pada pagi hari ini yaitu implementasi nilai-nilai budaya pesantren Buyangan di era modern dalam perspektif mahasiswa. Bicara masalah nilai-nilai budaya yang ada di pesantren kita di RU di Buyangan. Kalau kita ingat mungkin dulu yang mondok terutama ya, ada banyak sekali pelajaran-pelajaran, ada banyak sekali nilai-nilai, ada banyak sekali tuntutan ya yang kita dapatkan di pesantren kecil kita. Kalimat-kalimat kedisiplinan itu tiap hari kita dengarkan gitu ya. Nah, tapi sadar atau tidak bahwa kedisiplinan itu dulu kita lakukan mungkin karena keterpaksaan. Disadari atau tidak? Karena ada istilah itu kan dipaksa, terpaksa, terbiasa yang artinya bisa. Bahwa ketika kita dulu di pondok, kita dipaksa untuk menaati segala peraturan yang di pondok. Teman-teman kita yang tidak mondok di RU di Buyangan itu misal mondok di tempat yang lain bisa bebas, bisa keluar, mungkin bisa bawa HP, atau mungkin boleh, atau aturan-aturannya tidak seketat yang ada di RU gitu ya. Dulu kalau di pondok ada pengurus, orang yang ngurusi. Dan sekarang kita di Malang, kita kuliah itu atas dasar kemauan kita, apapun yang kita lakukan juga atas dasar kehendak kita. Tidak ada aturan lagi, tidak ada orang yang ngurusi diri kita lagi. Bahkan orang tua kita cuma mengontrol kita dari rumah. Apapun aktivitas kita di Malang juga nggak ada yang tahu orang di rumah. Nah, seharusnya idealnya adalah bahwa nilai-nilai dalam konteks misalnya kedisiplinan itu ya bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita di bangku perkuliahan. Karena kalau bicara mahasiswa ya sampean itu mau kuliah atau nggak kuliah juga nggak ada yang ngurus. Sampean mau ngerjain skripsi atau tidak, lo telo. Iya. Sampean mau ngerjain tugas, mau masuk kuliah, atau bahkan pilihannya mau tidur atau mau ngopi, itu terserah sampean semua. Tapi tidak ada yang peraturan. Kampus pun juga nggak butuh gitu. Karena yang butuh juga mungkin itu. Nah, makanya marilah sejenak kita refleksi bersama bahwa ketika kita pasca lulus dari pondok kita, hal apa saja yang tidak bisa kita implementasikan dari banyak ajaran atau nilai-nilai yang kita dapatkan dari pondok. Masalah kedisiplinan, manajemen waktu gitu ya. Dulu kita di pondok ada namanya kalau malam itu apa? Jam malam. Belajar wajib. Jam malam gitu. Jadi sehari 24 kali 7 itu sudah apa ya istilahnya terdoktrin dalam diri kita bahwa hidup kita selama di pondok itu teratur. Oh, kalau pagi ada sholat, ada mandi bersilatif, iya dari relatif, kemudian dari sekolah juga pulang sekolah ada les,
atau ngaji jamaah, kalau malam ada belajar wajib kemudian jam malam. Jadi sebenarnya harusnya kita rindu dengan masa-masa seperti itu, bahwa kehidupan kita itu teratur, kayak turun, kayak belajar juga belajar, kayak sekolah ya sekolah, kayak atus ya atus, kan gitu. Jadi teratur. Nah, lantas kita refleksi selama kita di Malang sejauh mana offset kita akhirnya. Kehidupan kita offset atau tidak? Kalau pertanyaannya adalah apakah nilai-nilai yang diajarkan di pondok dalam konteks perspektif mahasiswa itu ideal? Ya sangat ideal. Bahwa pondok membuat kurikulum sedemikian rupa, membuat sistem sedemikian rupa dalam rangka apa? Bahwa kita ditempa gitu. Kita ditempa untuk menjadi pribadi yang baik. Itu kan kita teratur dan lain sebagainya. Nah, makanya marilah kita refleksi bareng. Kira-kira kita di Malang itu sudah ngapain aja? Apakah harapan-harapan dari orang dari rumah sudah kita implementasikan, sudah kita laksanakan dengan baik atau tidak? Karena tadi rata-rata bukan hanya konteksnya Biana, ini otokritik dalam dunia pesantren, bahwa rata-rata teman-teman saya juga yang alumni pondok dulu dari pondok yang aturannya sedemikian rupa, ketika di bangku perkuliahan nggak ada yang ngatur, nggak ada yang ngurus, sehingga kehidupannya banyak yang maaf tidak teratur. Yang akhirnya apa? Endingnya kuliahnya banyak yang nggak lulus, salah pergaulan gitu. Nah, kita diuntungkan dengan Ika Maru yang sesolid ini misalnya, punya basecamp. Coba bayangkan teman-teman sana pasti ada yang salah circle, Reni. salah pergaulan gitu ya, sehingga jiwa kesantriannya itu sudah luntur, jiwa santrinya itu sudah tidak ada. Padahal dulu ketika di pondok ditempa sedemikian rupa supaya apa? Harapannya kan supaya menjadi pribadi yang jauh. Tapi ya teman-teman kita ada beberapa yang seperti itu. Nah, lagi-lagi kita punya organisasi namanya Ika Maru yang tentunya circle kita insya Allah juga baik-baik gitu ya. Kita harus bersyukur sarur dibandingkan dengan teman-teman kita yang tidak punya circle yang seperti kita, arah hidupnya atau kehidupannya itu ya seperti itu. Lagi dulu ketika di pondok kita itu diatur, dipaksa untuk jamaah untuk sholat. Dan sikap dan sholat. Nah sekarang ketika kita di Malang sudah nggak ada yang ngatur, apakah minimal itu loh syariat kita tetap dilaksanakan atau tidak? Nggak usah muluk-muluk kita salah circle, kita terjerumus dalam kehidupan yang nggak baik gitu ya. Pondasi syariat kita itu sudah kita implementasikan atau tidak? Bahwa jiwa santri kita masih melekat atau tidak? Gitu. Ya kita lagi-lagi refleksi. Kita refleksi, walaupun syariat itu tanggungan pribadi ya, tapi ya masa fondasi awal syariat itu enggak dilaksanakan. Ini atau kritik karena banyak teman kita. Selain Ika Maru ya, teman saya yang alumni pondok itu juga akhirnya banyak yang enggak sholat. Iya, sholat kelihatannya sepele ya, tapi itu sudah jauh gitu. Iya, gitu ya. Artinya bahwa nilai-nilai kepesantrenan, nilai-nilai ajaran yang diajarkan dulu ya harus kita implementasikan dalam konteks sekarang. Walaupun eranya berbeda, walaupun medannya berbeda, kalau dulu di pondok sekarang sudah
kuliah yang circle-nya juga tentu berbeda, tapi nilai-nilai itu tetap harus dijaga. Ini yang maba berapa orang? Apa juga kan 42 di Kelantan. Sudah berapa bulan di mana? 1 bulan. Dan tidak diajarkan. Seperti nama Senior. belajar apa ya? Nyuri. 9 agak. Aku sekarang tanya, selama sampean dari rumah atau dari pondok selama 1 bulan di Malang, walaupun sampean pondok juga ya di Malang, perbedaannya apa? Sama aja. Soalnya kan masih nih. Masih di pondok ya? Anggun. Iya, Anggun nih loh. 2 tahun di Malang, perbedaannya apa, Gun? Aku mondok ya. Perbedaannya apa? Dunia di rumah sama dunia di Malang. Enggak sih, yang paling tangan ngopi aja. Mismal ya. Oh, bedanya kalau di rumah jarang ngopi, kalau di Enggak sih, sini berdua. sama aja. Jadi sekarang tanya Mas Tela ini. 5 tahun di Malang, 5 tahun ya? 5 tahun ya? 5 tahun di Malang. Dari transisi dari pondok sehingga di Malang, sesuatu yang membedakan itu apa? Gayanya kan. Budayanya? Iya. Apa? Budaya apa? Nah kan di pondok dulu kan nggak pernah ketemu cewek. Sekarang Sekarang bebas banget. bebas sekarang diurut sama cewek. Gimana coba? Pakai kamar kalau di luar bahaya. Nah, ini kan intinya kan kita sharing-sharing. Betul. Bahwa esensi apakah selama kita jauh dari rumah, apakah selama kita jauh dari kehidupan pondok, nilai-nilai ajaran pondok apakah tetap kita implementasikan atau tidak? Kita refleksi, kita otokritik terhadap diri kita sendiri. Saya pun merasakan dulu, ya itu benar dikatakan Mas Telo ya. Dulu ketika di pondok itu kita nggak pernah ketemu sama lawan jenis. Bahkan dulu itu seolah-olah kalau ada sambangan gitu ya, yang keluarganya mbaknya cantik atau adiknya cantik, Mas Telo itu tak lihat dari balkon sampai ngomong. Nah, dulu ya, karena kita secara intensitas ketemu dengan lawan jenis memang sangat jarang atau sedikit atau terbatas. Tapi ketika kita kuliah, teman kita cewek, ini ketemu cewek dan lain sebagainya lawan jenis. Artinya terjadi signifikan bahwa ada perbedaan. Nah, kalau kita nggak bisa menjaga circle atau kita nggak bisa memilah circle yang baik gitu ya. Contohnya banyak teman-teman kita yang maaf terjerumus dalam circle yang Banyak. padahal backgroundnya itu adalah pondok pesantren. Bahaya ini kan sudah besar semua ya. Iya. Ini sudah dewasa semua. Jadi kemarin itu ada ketika saya punya teman kuliah ya, S1-nya di Undasi di Jombang. Berapa minggu di Malang kita ketemu ngobrol lagi. Dia cerita, ternyata ekspektasi tentang Malang dari teman saya yang kuliahnya di Jombang itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Ekspektasinya apa? Malang itu kotanya kota baik, beda kayak Jogja yang sudah terkenal banyak hal yang kurang baik lah. Terus beda dengan karena dia asalnya dari Jakarta, kehidupan juga jauh dari hal seperti itu gitu ya. Mereka dia baru sampai di Malang, tahu kehidupan Malang di Malang. Wow. Makanya kalau bisa sebenarnya Malang itu juga sama saja dengan Jogja. Kehidupannya tuh sama-sama kelas gitu ya. Kalau yang salah memilih circle. Iya itu benar. Coba kalau saya nggak tahu distribusi narkoba, teman saya ya, ini teman saya, walaupun saya juga itu orang yang bertiga. Jangan-jangan ada juga. Ada juga. Teman saya itu
Ya kan teman kita kan nggak harus yang semuanya baik. Kadang kita juga harus perlu punya circle yang kurang baik, tapi jangan sampai ikut arus kan. Ada beberapa teman saya yang terindikasi kurir narkoba. Woi, sapi putih ya? Beneran nih, ini di mana? Mungkin kalau di Pati kita jarang mendengar ya, Jarang. karena jauh dari Padaton jauhnya Pati ya. Aku tiga. Jadi hal-hal seperti itu kita sangat jarang dalam konteks Malang. Karena Malang itu kota urban, banyak pendatang. Malang itu cuma 5 kecamatan, ya. Tapi ada 4 perguruan tinggi negeri di Malang. Ada sekitar 70 kampus di Malang. Kalau dikalkulasi per tahun itu kira-kira 100.000 mahasiswa per tahunnya, sangat. Kayak UB 15.000 ya. UM sekarang 10.000. Bisa. UIN 5.000. Bisa. Sewu. Tak sesuai ini Ya, susun 500 nih. Jadi Malang itu sekitar 50 sampai 100.000 orang lah per angkatan. Kali 4, berarti berapa ratus atau belum yang pendatang kerja di Malang. Jadi Malang itu lahan basah untuk hal-hal yang tidak baik memang. Lahan basah ini. Coba dekat-dekat sini, daerah Suharti ada berapa klub malam di Malang? Zuri masih ngerok. Tapi untungnya saya yakin anak Ikamaru tidak ada yang seperti itu. Tidak ada sama sekali, tidak ada. Alhamdulillah. Karena kita dalam circle yang baik. Makanya dalam rangka tetap menjaga circle itu ya harus Ikamaru ini harus kita jaga bareng-bareng. Intensitas silaturahim, intensitas ngopi, intensitas ketemu. Karena itu kan circle yang baik. Saya pernah dapat suatu pelajaran dari salah satu dosen saya. Ketika kita punya circle yang baik, ketika kita punya teman-teman yang baik, otomatis secara tidak langsung juga akan ikut juga dalam kehidupan kita atau tinggalan ini. Coba sampean bayangkan, apakah selama ini sampean pernah membayangkan teman-teman kita yang circle-nya kurang baik kan mungkin tiap malam itu kan pikirannya kita mau ke klub mana malam kita mau minum apa malam ini loh, iya loh benar loh tapi alhamdulillahnya kita terjaga dalam hal seperti itu gitu ya, lagi-lagi ya ini barokahnya pondok ini barokahnya pondok konsep barokah itu seperti apa sih? Konsep barokah kalau pengertiannya ziyadatul khair kan gitu tapi pemaknaan dari bertambahnya suatu kebaikan itu seperti apa? Apakah ini contoh, apakah ketika kita di pondok didoktrin untuk menjadi baik tapi akhirnya kita malah nggak menjadi baik berarti kehidupan kita tidak barokah loh? Jangan-jangan. Nah, saya ingin tahu perspektif konsep barokah itu seperti apa? Karena ini implementasi nilai-nilai budaya pesantren Buyangan yang kita ditekankan untuk mempercayai suatu konsep barokah bahwa kita dididik, ditempa di RU dengan semi militer gitu. Yang lain nggak boleh, yang lain boleh keluar, kita nggak boleh keluar ya. Kita termasuk buroba, orang-orang yang asing waktu itu. Sekarang apakah kita masih buroba? Konsep barokah itu seperti apa sebenarnya? Jangan-jangan kita di Malang justru malah kita nggak barokah loh. Sesat. Yang dulu kita di pondok sering 5 waktu terjaga, ketika di Malang malah bolong-bolong. Nampak tuh Jangan-jangan. Kan gitu. lagi. Kalau dulu di pondok circle kita baik-baik kan anak pondok semua, ketika di Malang circle kita malah nggak baik misalnya. Sebab ini barokah. Kan gitu. Nah, lagi-lagi harus kita refleksi, kita angan-angan apakah sejauh mana kita melangkah kita di Malang.
gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah relevan nilai-nilai kepesantrenan ajaran-ajaran yang ada di RU waktu itu ketika diimplementasikan dalam konteks sekarang itu sangat relevan di beberapa hal. Kalau dulu mungkin kalau kita di pondok nggak boleh bawa HP, sekarang kita tidak. Kalau dulu Nggak boleh rokokan. nggak boleh rokokan ya, kita boleh lah rokokan. Rokokan itu kan dibandingkan dengan hal-hal yang lain kan paling tengah. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh, jadi kita berarti yang makro kan gitu. Makro itu kan konsep yang tengah-tengah gitu. Ada hal yang lain mungkin apa yang kalau dulu di Guyangan kita nggak boleh keluar gitu ya sekarang karena kehidupannya beda di kampus ya kita boleh keluar karena kita di Malang. Jadi tapi terlepas dari hal itu yang terpenting adalah esensi nilai-nilai kepesantrenan atau ajaran-ajaran yang ada di Guyangan di banyak hal itu masih dan sangat relevan untuk kita implementasikan dalam konteks dunia mahasiswa. Contoh tadi loh misalnya kita di Guyangan itu hitungannya diatur, oh ayah sholat ya sholat, ayah belajar ya belajar, ayah ngopi ya ngopi ya, dulu bisa ngopi gak dia? Bisa ya. Kayak di LP, lantai 4. Ayah sholat ya sholat, ayah kuliah ya kuliah, ayah lulus ya lulus harusnya. Ya, seharusnya. Gitu. Oh ayah ngerjain tugas ya ngerjain tugas, ayah kumpul kali ikan baru ya kumpul ikan. Kan gitu kan, jadi teratur. Ini autokritik termasuk terhadap diri kita sendiri, diri saya sendiri dan kita semua. Gitu ya. Itu sih tampilan dari saya. Selebihnya kita sharing-sharing aja. Ini kan kita jabang kerjaan bareng ya. Dari sama-sama. Nanti apa mana materi. Kita mana? Monggo nyambi di mana? Pengasan Mas Dewa ya gitu, enak. Swinging kok. Ya, kalau ada hal-hal yang mau diobrolkan, ini terkait di kamar kegiatan seperti apa, menggunakan tahun, ada maba-maba yang belum tahu di kamar itu seperti apa, monggo. Mungkin mau ngomong. Niki Pak Reten dengan visi-visi ini. Oh, visi. Apa? Kenapa karena tak sopan Pak Reten? Monggo dari teman-teman yang mau ditanyakan ataupun disarankan sama mas-mas senior. Monggo, Mbak Uli. Sama bisa nih kok. Izin bertanya. Kalau udah itu apa? Lulus dari Guyangan itu apakah semua santri itu udah pasti dapat barokah? Kalau kan misal kalau ada saya mikir kan barokah itu tanda kebaikan Ya. kayak tadi itu loh Kak. Nah kalau emang udah pakem gitu loh, udah pakem pikiran itu loh kan seolah-olah dulu kan pemikiran oh berarti aku selama ini nggak dapat barokah tuh. Nah kayak gitu. Ada yang mau menanggapi? Mas Zidan mau ke Mas Zidan. Mas Zidan. Halo. Mas saya mau. Kita setunggal. Mantan ketua pondok. Langsung. Kudunya kan seharusnya yang punya pengalaman mungkin ketua kelas pondok Anda yang terbaik. sepanjang masa. Aku kok. Oke, pertanyaannya ini dalam ini. Apakah semua alumni RU itu pasti dapat barokah? Yang pertama, saya ingin menyampaikan seperti ini, bahwa dalam dunia kepesantrenan kita harus yakin dengan konsep barokah.
Barokah itu apa sih ya? Utamanya seperti itu. Indikatornya ada banyak. Contoh misalnya itu. Ini contoh kasus. Dulu saya menyampaikan ini beberapa kali. Dulu ketika saya di pondok, banyak teman-teman saya seangkatan. Ketika di pondok itu nggak jadi pengurus, nggak jadi apa sebenarnya isru, nggak dari pengurus pondok, nggak dari apa, nggak terkenal di pondok. Tapi ketika lulus kuliah loh, ada yang kuliah S2 di Jepang. Ada dulu di mana nggak jadi apa-apa. Ada yang jadi misalnya dalam konteks organisasi ada jadi presma dia yang kudus misalnya. Padahal dulu nggak siapa-siapa, nggak ada yang kenal siapa dia. Nah itu juga termasuk dalam konteks konsep baru. Oh ternyata yang dulunya nggak jadi siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Nah, itu kan jelas kan Kak? Hah? Jelas kan tanggalnya begini. Iya. Ini prolog dulu, ini prolog dulu. Dan beberapa hal yang lain, termasuk dalam masalah circle misalnya. Dulu ketika di pondok, circle-nya sudah baik. Tapi ketika pasca dari pondok, circle-nya tambah baik. Oh berarti juga itu juga termasuk barokah. Keluarganya baik, tambah baik, tambah sakinah, mawaddah, warohmah itu juga barokah. Jadi barokah itu bukan sekedar finansial atau bentuknya uang, tapi ada segmen yang banyak. Temannya baik, tambah baik itu juga barokah. Pekerjaannya baik, cukup, itu juga barokah. Keluarganya baik, nggak pernah punya masalah atau punya masalah tapi bisa diselesaikan, itu juga barokah. Circle-nya baik itu juga barokah. Kita punya circle sebetulnya juga namanya barokah. Tapi kita harus yakin lagi ya, kita harus yakin bahwa pondok itu memberikan suatu barokah ketika kita mau untuk berikhtiar mencari barokah. Baliknya itu ke individu masing-masing. Kita harus yakin loh bahwa Mbah Suyuti, kiai kita itu orangnya alim dan doanya itu ketika kita tawasul pasti dijabah. Gitu ya. Tapi apakah kita mau untuk apa ya menuju ideal untuk barokah? Misalnya kayak kita dengar kan ketika di pondok dulu, ketika kita sering apa sebenarnya bukan melanggar aturan gitu kan, berarti itu tidak ideal untuk menuju barokah gitu. Tapi ketika kita dalam konteks pondok dulu sesuai aturan, kita sam'an wa ta'atan gitu kan, berarti itu ya idealnya menuju barokah. Tapi lagi-lagi konsep barokah itu adalah konsep yang dari pribadi masing-masing. Tergantung kita mau atau tidak menuju orang yang barokah, pribadi yang barokah. Barokah finansial, barokah pekerjaan, barokah circle, barokah keluarga, pendidikan dan lain sebagainya. Pondok kita memfasilitasi dan pasti pondok kita pasti barokah gitu loh. Bagi orang yang mau mencari barokah, paham nggak maksudnya? Jadi kita harus yakin bahwa bujangan itu barokai bagi orang yang mau. Tapi bagi orang yang nggak mau ya belum tentu dapat barokah. Walaupun barokah itu bisa kita perdebatkan ya maksudnya. Apakah kita sekarang dalam konteks kuliah kita di Malang ini termasuk barokah atau tidak? Karena dari sisi yang lain ini juga terjadi apa namanya pertentangan misalnya. Circle-nya mungkin barokah, tapi pekerjaannya nggak barokah. Kan bisa jadi seperti itu. Pekerjaannya barokah, tapi keluarganya kurang barokah. Tahu nggak maksudnya? Jadi segmen barokah itu kan banyak. Tadi karena disebutkan ya, segmen barokah itu banyak. Tergantung kita mau itu sih. Kalau mau dari tambahan Mas Ayu. Tapi garis besarnya bahwa biangan itu pasti barokah. Pasti barokah.
Tapi kalau ada pribadinya atau lulusan pondok pesantren bilangan yang mohon maaf secara kehidupan kok jauh dari kata ideal dalam apapun itu, berarti ada yang salah. Siapa yang salah? Pribadinya. Suri mau tanya. Bagaimana cara agar Ikamaru itu, ini mungkin keluar dari konteks Ya. keluar dari konteks tapi tetap jelas Ikamaru itu. Bagaimana cara agar organisasi Ikamaru itu menarik untuk maba dan yang lain-lain agar apa ya, bisa solid lah, ya, bisa solid, bisa Sudah salah magnet. sama. Mungkin ada tips dan trik dari Mas Saudi. Maksain dulu. Kalau dari pandangan saya sendiri untuk Ikamaru agar menarik untuk maba itu nggak bisa disamakan sih sama organisasi yang di kampus ya, di BEM atau yang lainnya itu. Intinya yang penting teman-teman masih mau kumpul itu udah bagus sih. Soalnya ya gimana ya, beda-beda urusannya, udah beda-beda kan. Kemarin juga ada yang ngeletuk mau diajak ngopi, diajak kumpulan, yo kerjanya tugasku sih. Soalnya kan beda-beda ya, beda konsep ya. Yang terutama sih ya bukan harus ada makanan atau apa baru datang, enggak juga konsepnya ya. Intinya ya kumpul-kumpul ini termasuk paling rame lah ya. Sebelum-sebelumnya kan belum pernah serame ini waktu jajarannya habis ya maksudnya. Iya kan terakhir ya. Makrab. Kan sangat beda sih. Ya nggak apa-apa. Intinya yang penting apa sih, teman-teman tetap balik lagi ke ke usulnya, yaitu buyangan. Kalau dipikir-pikir, kalau di Pare waktu itu juga sama. Bukan dulu itu pernah sampai 20 atau 30 orang waktu Pare, Ikamaru Pare lah ya. Itu kan nggak bisa dipegang, soalnya kan 2 minggu 1 bulan kan. Kalau di sini kan jangka panjang ya. Jadi menarik atau enggak itu tergantung perspektif sendiri-sendiri sih. Jadi nggak usah dipaksakan juga. Soalnya beda-beda juga urusannya gitu. Saya menambahkan, saya sepakat ya bahwa yang disampaikan Mas Aryo tadi bahwa organisasi kita Ikamaru ini jangan kita samakan dengan organisasi di kampus. Lagi-lagi masing-masing individu ini dari kita, masing-masing individu itu punya kesibukan, punya passion, punya tugas, dan itu semuanya berbeda-beda. Ada namanya Mas Tero, kan? Ada Mbak Anggun yang kedokteran, otomatis intensitasnya Ikamaru ya kurang. Tapi jiwa keikamaruannya ya ada. Indikatornya apa? Setiap acara dia ada. Jadi kontribusi orang pribadi ke suatu organisasi itu jangan disamaratakan. Karena kontribusi itu kan ada banyak. Oh, ada kontribusi ide dan gagasan. Oh, ada tenaga, bagian masa, misalnya kan masa gitu. Mungkin Mas Farel bos kan, ini duitnya nggak jajan arah-arah. Saya dia tetap pen hukum. Jadi seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana cara memantik maba biar gabung ke Ikamaru, ya jawaban itu ya buat kegiatan yang menarik, buat kegiatan yang kemarin itu keren itu konsep makrab, tapi di villa itu bukan makrab. Makrab itu kan biasanya kan alam gitu kan, buat tenda, tapi itu bagus, bisa mengkonsolidasi kekuatan senior seperti itu bagus. Tapi harus diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya euforia, kegiatan kayak gini rujaan. Jadi jangan yang melulu yang apa ya,
serius-serius formal-formal malah nggak minat. Jadi banyak kegiatan fun futsal bagian cowok, yang cewek buat apa kegiatan apa? Renang. Ya intinya saya suka kita apa ya, meningkatkan intensitas komunikasi antar anggota dan pengurus, sehingga outputnya adalah jiwa keikamarwan kita itu tetap ada.